Alhamdulillahilladzi alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rahan atau gadai. Suatu saat, kondisi ekonomi rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang baik. Dikisahkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, persediaan makanan keluarga Rasulullah menipis. Kebutuhan pokok yang dimaksud tak lain ialah gandum. Bahkan diceritakan Anas, keluarga beliau tidak menjalani pagi dengan makan lebih dari 1 sok gandum sampai sore. Padahal semua anggota keluarganya ada 9 orang. Guna mendapatkan kembali bahan makanan pokok itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besinya untuk ditukar dengan gandum. Dalam riwayat lain dari Aisyah ditambahkan, baju yang digadaikan tersebut diambil kembali dengan tempo. Kisah tersebut kerap dijadikan sebagai argumentasi pelegalan transaksi gadai. Gadai dalam bahasa Arab memiliki konotasi sama dengan rahan. Dalam syariat Islam, rahan didefinisikan dengan harta yang dijadikan jaminan utang pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal atau berhalangan menunaikannya. Pengertian tersebut kemudian lazim dan masyhur dalam tradisi fikih mazhab Syafi'i. Di kalangan mazhab Hanafi, rahan diartikan dengan menyerahkan barang kepada orang lain yang bisa diambil kembali. Bentuk transaksinya mirip dengan utang piutang. Menurut mazhab Maliki, gadai dimaknai sebagai penyerahan barang sebagai jaminan utang. Karena itu, rahan menurut syariat Islam diperbolehkan. Penguatannya selain ditegaskan di dalam hadis, juga termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, di mana yang artinya, dan jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalil ini sekaligus menguatkan diperbolehkannya gadai, baik dalam kondisi bermukim maupun bepergian. Lantas, bagaimana hukum mengambil manfaat dari barang gadaian, baik dari pihak pegadai atau rahin, maupun dari pihak penggadai atau murtahin? Mayoritas ulama fikih sepakat bila pengambilan manfaat gadai itu dilakukan oleh rahin atau orang yang bergadai, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi mereka mensyaratkan tindakan mengambil manfaat yang ia lakukan tidak menyebabkan kerusakan ataupun perubahan apapun pada gadaian tersebut. Jika kegiatan itu menimbulkan efek samping pada gadaian, kebanyakan ulama tidak memperbolehkannya. Misalnya, pegadai menggunakan mobil yang ia gadaikan secara terus-menerus. Penggunaan kendaraan itu bisa menyebabkan kerusakan permanen yang bisa merugikan penggadai. Di lain pihak, mazhab Hanafi memandang hukum menggunakan gadaian oleh pegadai mutlak tidak diperbolehkan, baik sekedar memakai seperti baju maupun menempati kembali gadaian semisal rumah atau menggunakannya seperti mobil. Selama gadaian masih berada di tangan pegadai dan utang belum dibayar, maka pegadai tidak boleh mengambil manfaat apapun.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.